Nandar, coba dulu mana yang apa, biar ku cari dulu gambar yang kau buat tadi, aku ingin tahu. Karena kau suka nipu nih. Aku cari-cari nggak dapat. Gambar kerubim tadi, apa yang ku input sini biar nampak? Ya Aku buatnya gini. Biblah. Wujud yang diketikkan apa? Wujud kerubim gitu. Wujud kerubim. Wujud bahasa Indonesia. Itu orang Inggris, bro. Ya berarti bacakan dulu. Ini. Yang di bawah punya kau itu apa bahasa Inggrisnya biar ku tuliskan. Ini Like. Coba. Tunggu besarkan biar ku lihat. Ini. What Ini. doesn't Kerub bahasa Inggris. Tuh. Kerub angel. Besarkan dulu. Cerub. Ini. Ya telah cerub. Tunggu dulu, sabarlah. Cerub apa tadi? Kerub apa? Besarkan dikit. Angel. Tulisannya angel. Iya sebentar dulu. Mana tadi? Ya Allah. Cerub angel. Ini nih. Terus lanjutnya apa lagi? Ini loh, tulis. Ini. Angel by me. Bentar ya. Mana tadi? Udah gini aja, kirim WhatsApp aja. Oke, coba kirim. Kok aku cari nggak nampak? Ini nampak. Udah. Ini. Udah. Ya, kita lihat ya. Mana lihat? Ya udah, situsnya nggak ada. Ya, duduk. Ini gua WhatsApp aja. Ini ada. Nah, itu Ini kan namanya. Iya. Itulah lucu kau berdiskusi, Nandar. Ini coba buktikan mana keterangannya di situ. Kau salah aja kau. Sekarang. Oke, pencet. Sekarang kamu buku. Dah. Lihat. Kebuka. Coba kasih link. Kasih link lewat WhatsApp. Aku mau lihat. Kasih link lewat WhatsApp biar kulihat. Asal Nggak usah tinggal ketik aja nih, Rudi. Ya kirimlah. Nih. Biar ku ketikkan. Coba kamu ketik. Tinggal ngetik aja gini, Rudi. Iya. Rudi perhatikan ya di Google. Dia coba perhatikan, jangan panik. Wujud kerubim. Kemudian langsung enter. Nih ada kan aja nih. Wujud kerubim adalah makhluk bersayap yang memiliki 4 rupa singa, rupa anak lembu, Bukan itu, aku rupa manusia. Aku mau gambarnya. Gambar itu. Ya tadi, itu kan tadi sudah. Ya ampun. Tadi kan sudah ketemu. Yang ini ya. Nge-lag kan otakmu. Sudah kalah debat, nge-lag. Ini dibuka nggak bisa. Coba buka. Ini kan ada Reddit. Urusanmu. Kau urusan enggak? Kau hanya melihat gambar gini nggak bisa dibuka keterangannya. Kan keterangannya harus bisa dibuka. Situs ini tidak dapat menyediakan sambungan aman. Coba buka dulu. Nggak ngerti aku nih kok asal ngambil. Masa berdiskusi pakai asal ngambil. Sebentar ya. Rudi. Kena saya ini. di report sama Otan nih. Batalkan. Dasar di Otan. Bisa di gua di report. Jangan main report kalau kalah debat. Oke, udah. Ini penutup terakhir. Silakan. Oke, dijelaskan. Jadi aku. Sudah sebentar dulu. Kalau gua tiba-tiba pergi berarti itu dari TikTok ya, gua di banned ya. Silakan. Ya. Oke, Nandar. Lagi-lagi kau tidak mengerti, kau yang mendalilkan bukan aku. Paham nggak kau? Kau menambah-nambahi. Di Mazmur itu tidak ada dikatakan kerub kendaraan Yesus, tidak ada. Oh, kalian kan mengatakan Yesus adalah Yahweh. Kalau gitu berarti kenapa kau sangkal Yesus adalah Tuhan? Ketika untuk debat ini kau gunakan ini, kau orang plin-plan. Muslim ini kalau berdebat plin-plan. Kalau saya dari dulu berdebat tetap sama, konsisten. Paham nggak kau? Yesus itu firman Allah yang menjadi manusia. Bagaimana firman menjadi Allah ketika bersama-sama? Lah, sementara kau bilang Yesus itu firman menjadi manusia. Kan kau tambah-tambahi itu. Kau karang-karang. Makanya kita bicara tentang bait Salomo. Di dalam Islam ada nggak Salomo? Ada. Dia sudah dimualafkan, namanya Sulaiman. Kenapa dia dimualafkan? Karena di 1 Raja-Raja 11 sudah dijelaskan dia membuat berhala-berhala. Tuhan kami marah.
sehingga dia pindah agama. Makanya di Al-Quran dia buat patung berhala. Ada nggak Allah marah? Nggak marah. Sampai sekarang kau tidak bisa menjawab patung apa yang dibuat oleh Salomo. Itu pun tidak bisa kau jawab, Nandar. Maka kau membilang itu kendaraan Yesus, kau keliru. Karena Yesus tidak ada pada saat itu, yang ada Allah. Kan itu ku bilang. Dan dia beragama Islam, Sulaiman. Dan dia membuat patung. Kau bilang Tuhan marah kalau buat patung. Buktinya Sulaiman buat patung gak ada yang marah. Oh, yang membuat bukan Sulaiman, tapi jin. Kau baca ayat itu baik-baik, Nandar. Gimana sih kau baca surah 34 itu, ayat 13? Para jin itu membuat untuk Sulaiman apa yang dikehendakinya. Itu kehendak Sulaiman membuat patung, Nandar. Jangan kau tiadakan itu. Kau sudah kalah debat, gak bisa apa-apa lagi. Kau ambil gambarnya kerubim itu, gambar anak-anak atau gambar kartun. Kelawak, kawan. Apa yang nggak bisa? Kalau mau ngambil gambar kerubim, ambillah dari Bible. Dibilang di sini, di Keluaran 25, dan harus kau buat 2 kerub dari emas. Kau buatlah itu dari emas, tempat pada kedua ujung tutup perdamaian itu. Itulah namanya tabut. Buatlah 1 kerub pada ujung sebelah sisi dan 1 kerub pada ujung sebelah sana. Seiring dengan tutup perdamaian itu, kau buatlah kerub di atas kedua ujungnya. Kerub-kerub itu yang di atas tabut itu, Nandar. Kerub-kerub itu harus mengembangkan kedua sayapnya ke atas. Nah, mana yang kita cari kerub yang mengembangkan sayapnya ke atas? Jangan kau ambil yang mukanya banyak ini, Nandar. Kau bilang di Wahyu itu, mana ada di Wahyu ditulis seperti itu? Aduh, Nandar. Sekarang ku ambil sama kau kerub. Inilah kerub yang mengembangkan kedua sayapnya ke atas. Itu kerub. Ada ayatnya ketika Musa diperintahkan. Inilah kerub itu, Nandar, kayak gini. Mana tadi ada gambar besarnya? Ini kerub. Tapi yang mengembangkan sayap kita lihat dulu di tabut perjanjian itu. Kerub di tabut perjanjian. Kau ngarang aja kau, Nandar. Pasal ini aku benci kali kalau berdebat ada pasal-pasal di tabut. Wow, makanya Tuhan marah sama Salomo. Ini kerub di tabut, Nandar, ini nih ya. 2 sayapnya mengembang begini. Ada gambar yang lebih besar. Ini Nandar. Ini kerub kayak burung merpati. Makanya Tuhan datang itu kepada ketika zaman perjanjian baru itu dalam rupa burung merpati. Biar pandai kau, Nandar. Sekarang mana kendaraan Nabi Muhammad lo? Itu kau googling aja, kau bisa menggunakan googling, kok aku nggak bisa. Terus kau bilang, wah itu harus kau lihat di hadis dah. Itu orang tuh menggambarkan itu dari mana? Kau tanya aja tadi itu NU online itu, bukan aku. Kau tanyakan aja mereka. Kalau kita tersesat kan gara-gara mereka, sama dengan kau tersesat. Gara-gara kau menggoogling kerub buatan anak-anak. Pahami dulu itu, Nandar. Ya. Jadi, Nandar, kau sudah kalah hari ini. Ternyata Salomo itu adalah berubah dimarahi Tuhan karena buat patung. Dia menjadi mualaf, namanya Sulaiman. Karena Allah SWT tidak pernah memarahi Sulaiman membuat patung. Kalau Salomo dimarahi Tuhan membuat patung, maka dia pindah agama. Menjadi penyembah Allah SWT, dia tidak dimarahi membuat patung. Paham kan, Nandar? Sekian dan terima kasih. Habis ini kita penutup. Sudah jam 15.27. Ini gua berarti tanggapi dulu. Enggak lah. Iya. Tadi siapa pertama? berarti gua penutup lah. Iya. Ya, aku duluan baru kondak. Setelah itu, hah? Siapa duluan tadi kita? Yang pertama tadi opening siapa? Yang duluan opening elu. Kau tanggapi lah ini. Kau tanggapi nih. Silakan. Habis itu baru closing. Kau dua kali, aku sekali. Iya baik. Silakan. Mudah-mudahan dengan debat ini banyak yang mualaf ya. Saya malu jujur ya, saya sebagai alumni Fakultas Hukum Prodi Ahwal Syakhsiyah malu dengan mahasiswa hukum semester 5 tapi dia nggak ngerti hukum. Dia sudah menghujat Allah, katanya Allah punya kendaraan kerubim. Ini kan hujatanmu. Sekarang saya minta datanya gini loh.
Al-Quran, kan kalau Anda baca Undang-Undang Nomor 1 PNVS tahun 65 itu kan nggak boleh menafsirkan, ya, nggak boleh menambahkan keyakinan suatu agama tertentu, nggak boleh. Harus ada dasarnya. Kalau Anda mengatakan kendaraan Allah Subhanahu Wa Taala kerubim, di mana dasar Quran dan hadisnya? Satu, Anda nggak bisa membuktikan itu. Kedua, Anda mengatakan kendaraan Nabi Muhammad itu buruk. Saya percaya kalau buruk ada hadisnya. Tetapi kalau buruk itu berkepala manusia, berbadan kuda, bersayap, coba tunjukkan dasarnya di mana. Di dalam hadis nggak pernah digambarkan kalau buruk itu adalah kuda berkepala manusia, nggak ada. Coba, makanya saya minta datanya. Anda dan saya boleh googling. Nah, googling ini hanya sebagai pelengkap, sebagai bayangan. Inti referensi utamanya adalah Bible. Kalau saya mengatakan bahwa Yesus kendaraannya kerubim, itu ada. Sudah saya bilang tadi, ini berapa kali sih saya harus ngomong? Rud, kalau saya mengatakan Yesus kendaraan kerubim berbentuk singa berkepala manusia, ada datanya. Nih, ada datanya. Wahyu 4 nomor 6-7. Ini kerubim. Yesus punya kendaraan kerubim, ada ayatnya. Ayatnya mana? Mazmur 18 nomor ke-10. Ia mengendarai kerub. Orang Kristen percaya bahwa Yahweh ini adalah Yesus. Ternyata Yesus kendaraannya kerub. Saya hanya menambahkan pencarian di Google itu untuk melengkapi. Dan itu semua bersumber dari Bible. Bukan menambah, bukan mengurangi. Inilah kendaraan Yesus. Nah, kemudian bentuk dari kerubi itu mengerikan. Ini kan di dalam Kristen, ayatnya ada di Rub. Kerub angel, ini bahasa Inggris, jangan dibaca angel ya. Itu bahasa Jawa. Dibacanya kerub angel. Ada banyak mata. Anda lihat Wahyu 4 nomor 6-7. Benar nggak kerub itu mempunyai banyak mata? Matanya banyak, kepalanya singa, manusia, raja wali. Ini kan bentuk kerub yang digambarkan di dalam Bible. Tidak menambah, tidak mengurangi. Ya kan? Nah, di dalam, kembali ke topik, isi bait Salomo itu adalah berhala. Nah, kalau isi Ka'bah, Anda googling, ada nggak patung singa di sini? Nggak ada patung. Ini seperti musola di dalamnya ini. Nggak ada patung, nggak ada gambar, murni karena ajaran tauhid. Kita lihat nih, kalau bait Salomo, Rudi, kalau bait Salomo atau Temple of Solomon, ini loh, Temple of Solomon ada patung singa. Inilah yang disebut dengan kerubim. Ada patung dua, ini namanya kerubim, patung singa berkepala manusia, yang di tengahnya tabut perjanjian. Ini ya kan yang sedang kita bahas, bukan yang lainnya. Oke. Nah, ini data-datanya, Rud. Coba kamu cari ya, Rud. Isi bait Allah, isi bait Salomo. Ini kan data-datanya lengkap nih. Ada mezbah, ada ukupan nih. Ada mezbah, ada ukupan. Ini datanya, Rud. Nah, ini, Rud. Masjid Kerub 1 Raja-Raja 8, 1-11 dibaca ayatnya. Ini ruang yang maha kudus, Rud. Ada kerubim, patung berkepala singa, ada tabut perjanjian, dan tidak boleh seorang pun masuk kecuali imam. Itu yang kita bahas. Kamu lari kemana-mana. Coba, kamu tidak pernah loh mengantitesa ucapan saya, apa isi bait Allah, Ka'bah. Di dalam Ka'bah itu memang nggak ada apa-apanya. Yang banyak berhalanya adalah bait Salomo. Makanya Allah hancurkan bait Salomo karena banyak berhalanya di situ. Bahkan menghina Allah bahwa Allah punya kendaraan. Bahkan menghina Nabi Muhammad kendaraannya kerub. Anda kan orang hukum. Dari tadi ngomong tapi tanpa data. Malu, Rud. Jeder, 1 kalah debat. Menang ya. Satu lagi dong, gua closing berarti ya. Closing, habis itu aku tak boleh nyebrang ya. Silakan. Habis itu lo. Ya. Kalau closing tak boleh nyebrang. Ayo. Pencet ya, sabar. Ayo kawan, kita bal-bali dia terakhir. Silakan. Baik.
Teman-teman, di dalam Al-Quran maupun hadis itu melarang membuat patung. Saya tunjukkan ya. Di dalam Al-Quran itu dilarang membuat patung. Kalau ada patung di rumah kita itu harus dihancurkan, harus dipotong, tidak lagi menyerupai patung. Itu ajaran Nabi Muhammad, juga sama dengan ajaran Nabi Musa di dalam Quran, ya. Contoh kita lihat di sini teman-teman ya. Saya nggak mau berasumsi ya. Nah, coba kita lihat ini dalam ajaran Islam ya. Makanya di dalam Ka'bah nggak ada patung. Rud, coba perhatikan ini, Rud. Ini di dalam Quran nih, di dalam hadis, mohon maaf, rawahu Muslim. Janganlah engkau tinggalkan patung kecuali engkau telah membuatnya menjadi tidak berbentuk. Ini sama dengan ajaran para nabi terdahulu. Dan jangan pula meninggikan kuburan, menjulang tinggi kecuali engkau ratakan. Makanya kuburan orang-orang soleh, para mujahid di Baqi itu nggak ada yang tinggi. Karena sesuai dengan perintah Rasulullah, diratakan ya. Kemudian di dalam hadis yang saya juga, sesungguhnya pemilik gambar ini akan diazab. Jadi nggak boleh di dalam Islam menggambar makhluk yang bernyawa, ya. Di dalam rumah itu terdapat tirai dan kain tipis yang bergambar patung di dalam rumah. Bahkan yang bergambar patung saja nggak boleh. Terdapat seekor anjing. Perintahkan agar gambar kepala patung yang berada di pintu rumah itu dipotong sehingga bentuknya menyerupai pohon. Diperintahkan agar tirai itu dipotong dan dijadikan 2 buah bantal ya untuk bersandar. Jadi banyak nih, malaikat tidak akan masuk rumah yang di dalamnya terdapat anjing dan lukisan. Maksudnya lukisan yang bernyawa. Banyak dalil-dalil yang sahih tentang larangan orang Islam, orang beriman membuat patung. Ini sama prinsipnya dengan ajaran Nabi Musa, dengan ajaran Nabi Isa. Jadi di dalam Islam tidak pernah mengakomodir patung. Dan ingat, antara ajaran Nabi Sulaiman dengan ajaran Nabi Muhammad itu berbeda. Jangan disamakan. Makanya Allah kemudian merevisi ajaran Nabi Sulaiman dengan ajaran Nabi Musa. Nabi Musa itu setelah Nabi Sulaiman. Makanya ada yang namanya 10 perintah Tuhan. Atau yang disebut dengan Torah. Jangan cengar-cengir kau. Nah, saya menyampaikan dari awal sampai akhir dengan tema isi Bait Salomo dengan isi Ka'bah. Tidak ada satu serangan pun dari Rudi Yohanes terhadap isi Ka'bah. Kenapa? Karena isi Ka'bah itu kosong. Saya tidak pernah membayangkan kalau isi Ka'bah itu ada patung singa, berkepala manusia, berkepala singa, berkepala burung Raja Wali. Saya akan menangis itu. Pasti kita orang Islam kalau ada patung berhala kerubim di dalam Ka'bah, wah pasti kita dijadikan objek penghinaan tiap hari, tiap malam, tiap pagi. Makanya Rudi tidak sanggup menyerang, tidak sanggup berdiskusi mengenai isi Ka'bah. Jangankan berbicara isi Ka'bah, membedakan serafim dan kerubim dia tidak sanggup. Karena apa? Di dalam Ka'bah kosong, Rud, nggak ada berhalanya. Hadirnya Nabi Muhammad di dalam peristiwa Fathul Mekah membawa 10.000 pasukan itu untuk menghancurkan patung-patung, untuk menghancurkan segala bentuk kemusyrikan. Ini ajaran Islam, ajaran yang benar, yang kemudian mengimplementasikan ajaran Nabi Musa yang kau sebut Torah, the Ten Commandment itu, Jurud. Tetapi sebagai seorang praktisi hukum, Anda juga calon praktisi hukum mungkin ya, Anda mahasiswa hukum, harus lebih kemudian kembali belajar, pelajari undang-undang. Nggak boleh Anda menafsirkan bahwa Allah punya kendaraan kerub. Nggak ada di dalam Quran dan hadis. Nggak pernah ada kendaraan Nabi Muhammad itu kuda berkepala manusia. Nggak ada. Itu hanya bualan. Itu hanya fobia terhadap Islam yang melukiskan itu semua. Dan Islam tidak pernah merujuk kepada gambar, kepada patung, kepada lukisan. Islam merujuk kepada apa?
kepada Al-Quran dan Sunnah sebagai mana sabda Rasulullah SAW, taraktu fikum amroini lang tadilu tamasaktum bihima kitabullah wa sunnati Rasulullah SAW. Kalian tidak akan pernah tersesat selama-lamanya selama berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah, kata Rasulullah SAW. Bukan kepada gambar ormas apapun, jeder, menang debat, menang PK. Terima kasih. Kenapa ketawa ini? Menang PK kau bilang. Kau jadi. Buat menghibur kamu, gak apa-apa. Buat menghibur kamu, Ren. Siap. Buat menghibur. Ya, enggak apa-apa. Terima kasih Nandar. Terima kasih. Ya. Ya, kawan-kawan, akhirnya berakhir juga diskusi ini. Tapi satu yang ku ketawakan dari Sinandar, dia bilang Salomo lebih dahulu dari Musa. Aduh, kan sudah aku bilang kawan, mereka ini tidak puas hatinya kalau enggak dipertontonkan kepada seluruh dunia keonannya ya. Sejak kapan Salomo lebih dahulu dari Musa? Musa dulu baru Salomo. Ya, kawan-kawan, inilah gambar yang diambil Sinandar. ini kan juga hayalan manusia, Nandar. Gimana sih kau? Oh, itu ada di Bible. Mana ada di Bible yang bilang gini? Dan itu Nandar, kau bilang kendaraan Yesus sejak kapan? Kan tidak ada kata Yesus di situ. Aku bilang sama kau. Oke, itu diambil dari Yeskiel 10 Nandar. Lalu aku melihat sungguh di atas cakrawala bla 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 bla. Dibilang ayat 3, kerub. Tahu artinya kerub? Lebih dari satu kerub. Nah, kerub itu betul yang kau bilang tadi. Ada yang berupa roda. Dibilang gini, aku lupa lagi ayatnya tadi, ada ku buat sini, tunggu ya, sabar Nandar. Yeskiel 10 ayat 7, sabar. Lalu seorang kerub itu mengeluarkan kerub api yang ada di tengah-tengah, diambilnya sedikit taruh di tangannya, pergi, tunggu, yang ini lah, kita lihat langsung sini, Yeskiel 10, ayat 14. Masing-masing mempunyai 4 muka. Yang pertama ialah muka kerub. Yang kedua ialah muka manusia. Yang ketiga adalah muka singa. Dan yang keempat ialah muka Raja Wali. Inilah yang menjadi pengambilanmu bahwa kerub seperti itu. Sementara ayat ini berbicara apa? Kau pahami dulu Nandar ya. Ini enggak paham kau. Bahwa ini ada bilang kerub-kerub. Kerub itu lebih dari satu kerub-kerub Nandar ya. Kemudian Nandar, tidak ada dikatakan di situ kendaraan Yesus, kau menambahi. Tidak ada dikatakan di situ Lucifer, kau menambahi. Tapi kau tidak mengakui kau menambahi. Kalau aku memang tidak menambahi, aku hanya mengikuti ucapanmu bahwa Salomo membuat yang namanya patung singa begini bogono. Sementara enggak ada patung singa seperti yang kau buat itu menjadi kendaraan Yesus. Itu kan penambahanmu karena kebencianmu kepada Yesus. Kendaraan Yesus itu di dalam Bible dikatakan hanya keledai. Maka yang benar pada saat itu yang ada Allah. Dan Salomo itu adalah Nabi Muslim yang berganti nama menjadi Sulaiman. Karena dia membuat berhala, maka di 1 Raja-Raja 11 Yahweh marah. Aku dulu Tuhanmu katanya, sekarang kau sudah menyembah Allah lain. Kan itu yang kusambungkan Nandar. Di dalam Al-Quran, Salomo tidak pernah dimarahi Tuhan membuat patung. Di dalam Bible di dalam Al-Quran, Sulaiman tidak pernah dimarahi Allah membuat patung. Ayat yang kau beri itu, makanya aku bilang, kau lihat Sulaiman itu tidak ada dimarahi. Sementara di Bible, Salomo dimarahi membuat patung. Jadi boleh kita tarik benang merahnya, bahwa Sulaiman dan Salomo ini orang yang sama, tetapi Salomo diusir Tuhan menjadi nama Sulaiman atau mualaf, dan dia diizinkan membuat patung. Sementara di Bible dia tidak diizinkan membuat patung. Kau perhatikan baik-baik ayatnya. Itu kalau kau mau paham. Kalau kita menyandingkan dua kitab, kecuali kau mengakukan Salomo bukan Sulaiman, nah baru paham Nandar. Yang menambah itu kau semua. Aku mengatakan itu karena menurut kau itu kendaraan Yesus tidak ada saat itu. Yang ada adalah Allah. Paham nggak kau Nandar?
Kemudian kendaraan Muhammad itu kan ku dapat dari yang ku buat tadi itu nu.co.id. Kau cari aja, banyak itu literasinya. Bukan aku, kan ku tunjukkan sumbernya. Ya. Jadi terima kasih Nandar atas kebaikanmu mau berdiskusi dengan aku. Terima kasih kepada semua yang sudah menonton. Ya kawan-kawan, ingatlah bahwa Salomo dimarahi Tuhan membuat patung, tetapi Sulaiman diizinkan Tuhan membuat patung. Maka di dalam 1 Raja-Raja 11 dikatakan Salomo dimarahi Tuhan, diusir Tuhan pergi daripadanya. Ya, marah Tuhan kepadanya. Sehingga dia pindah ke Allah, dibuat di situ apa? Dia menyembah ilah-ilah lain ala bangsa-bangsa. Nah, di dalam Al-Qur'an Sulaiman tidak dimarahi. Makanya Salomo menjadi mualaf namanya Sulaiman karena kan mereka mengaku itu nabi mereka. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Salah debat, salah PK. Udah. Kau yang kalah. Aduh. Oke Nandar, terima kasih ya. Sukses dengan konsep pelaporan. Ya, makasih. Ya. Sukses dengan pelaporan kalian ya. Sampai jumpa. Takut dia dilaporkan dia. Enggak lah Nandar, slow. Kehendak Tuhan yang jadi. Ya. Alhamdulillah teman-teman, kita menang debat ya. Ditanya literasi gak ngerti. Masa literasi dari gambar website ini tuh kocak memang ya. Katanya Nabi Sulaiman mu'alaf, katanya dia Nabi Musa itu ada setelah Nabi Sulaiman. Dudul, Nabi Musa dulu baru Sulaiman. Memang ini gak pintar. Kerubim dan serafim gak bisa membedakan. Nandar, Nabi Sulaiman dulu baru Nabi Musa. Astagfirullah. Sejarah Bible gak ngerti. Nandar, Sulaiman dulu baru Nabi Musa. Dudul, Nabi Musa dulu baru Raja Daud, baru Raja Solomon. Serafim, Nandar, kerubim. Buruk berkepala manusia, berbadan kuda. Itu kendaraan Allah katanya. Dudul, mana ada di dalam Quran, mana ada di dalam hadis bahwa Nabi Musa di dalam Quran dan hadis Allah punya kendaraan kerubim. Enak aja memang teman-teman ya, susah. Tapi terima kasih atas dukungan teman-teman. Kita sudah mengalahkan si Rudi. Meskipun terakhir kita kalah PK, ya PK mah itu sebagai timer saja. Yang penting kita menang debat. Sudah saya katakan tidak ada oknum Kristen yang sanggup mengalahkan saya debat. Anda akui jujur terhadap diri sendiri atau tidak, semua orang bisa melihat dan menilai mana jawaban saya dan mana jawaban dia. Jawaban saya sesuai dengan undang-undang, sesuai dengan konstitusi di negara kita, berdasarkan dalil, tidak menambah, tidak menafsir. Saya tahu benar Undang-Undang nomor 1 PNPS tahun 965 nggak boleh menafsir, nggak boleh menambah. Saya tidak menafsir, tidak menambah. Tapi dia buruk, berkepala manusia, berkepala manusia, berbadan kuda. Di mana? Nggak ada. Saya cari. Coba Anda cari teman-teman. Dalam hadis yang mana ada buruk itu berkepala manusia, berbadan kuda? Di mana? Nggak ada teman-teman. Oke teman-teman, karena di sini sudah jam 4, saya belum sholat asar, saya sholat asar dulu, nanti saya live lagi ya. Makasih banyak teman-teman. Saya mohon maaf.